Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya pembawa amanah, tentunya di channel kesayangan kita semua, yaitu Hamlob Channel. Channel yang membahas tentang seputar akhir zaman. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan perbincangan saya dengan Mas Galih, salah satu konten kreator di YouTube yang membahas tentang Imam Mahdi, Satrio Piningit, dan Sang Ratu Adil. Banyak sekali para ulama, para ustadz, para orang-orang yang memiliki kapasitas ilmu yang mumpuni lah. Iya, itu menganggap bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, Mas. Iya. Tapi masih bersembunyi atau masih berdakwah secara sembunyi-sembunyi gitu, Mas. Iya. Intinya belum menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya ke publik. Iya. Menurut pandangannya Mas Galih, bagaimana? Apakah setuju dengan pendapat itu, apa memiliki pendapat yang lain? Kita melihat bahwa banyak sekali tanda-tanda yang dijelaskan dalam riwayat-riwayat hadis yang sudah terjadi. Maka wajar saja banyak yang menduga atau meyakini bahwa Imam Mahdi itu sebenarnya sudah lahir, sudah ada, tapi masih bersembunyi. Bagaimana tanggapannya Mas Galih? Oke. Tapi sebelum lanjut ke pembahasannya, ada baiknya karena tak kenal maka tak sayang, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dari saya sendiri tadi kan sudah dikenalkan. Saya memperkenalkan diri kepada sahabat semua. Monggo. Salam kenal sahabat semua. Nama saya Galih Bagas. Saya sehari-hari juga membuat konten terkait tentang Imam Mahdi, Ratu Adil, Satrio Piningit, dan secara kebetulan kita ini sedang berkoalisi, sedang dakwah dari jalur kita ya, secara kita untuk lebih tepatnya membahas mengenai keagungan Imam Mahdi begitu. Dan terkait tentang pertanyaan yang disampaikan Mas Ilham di sini mengenai Imam Mahdi itu sebenarnya sudah ada, sudah muncul, tetapi belum muncul di publik karena dilihat seperti zamannya Nabi Muhammad. Di eranya itu Nabi Muhammad waktu awal-awal diangkat menjadi Rasul, itu kan berdakwahnya sembunyi-sembunyi. Maksudnya masih di lingkup yang kecil lah, belum secara terbuka besar. Karena masih banyak sekali halangan-halangan, dan dari sisi Nabi Muhammadnya belum siap lah untuk secara publik. Ya, di situ saya menanggapinya, kalau menurut saya itu saya setuju, Mas. Karena kalau kita lihat ke kilas baliknya, Mas, ke kilas baliknya ke belakang, kita lihat di belakang itu tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi ini sudah ada semua, Mas. Katakanlah hampir kalau kita hitung di 100%, itu hampir 80% sudah ada. Seperti ya di Arab sekarang kan berlomba-lomba untuk meninggikan gedung yang melebihi tinggi gunung. Itu sudah menjadi hal yang pasti begitu. Sudah diramalkan di Kanjeng Nabi begitu kan. Nabi Muhammad itu sudah memperkirakan nanti ketika ini sudah terjadi, Arab sudah menghijau, tanah Arab yang tandus itu bisa menghijau. Itu memang kalau bukan kuasa Allah ya, itu kan kalau cuma manusia untuk disirami setiap hari kan tidak mungkin kan. Iya. Itu tidak mungkin tumbuh begitu karena sejatinya kan gurun itu sedikit sekali yang bisa tumbuh, tapi ini bisa menghijau. Ini kan tanda-tanda dari Allah secara langsung. Terus sungai Efrat itu sudah ada dari zaman Fir'aun sana sampai sekarang. Itu tidak pernah surut airnya, tetapi ketika itu sudah surut. Kalau itu pemahaman saya terkait sungai tersebut atau danau ya, danau atau sungai apa ya? Danau Efrat kayaknya ya, bukan sungai. Kalau ya pokoknya kalau nggak danau sungai lah gitu. Sungai, kalau yang danau itu Danau Tiberias. Ya, Danau Tiberias itu. Sungai Efrat itu itu kan terkait tentang Danau Tiberias juga kan, kalau sudah menyusut airnya begitu kan. Berarti padahal di Danau Tiberias itu kan sudah ada di zaman Fir'aun, tidak pernah surut airnya kan. Berarti saking lamanya zaman semua
itu sudah terganti. Bumi ini mungkin terjadi goncangan yang luar biasa, mendapatkan hal yang semacam kerusakan yang diakibatkan oleh manusia itu sendiri. Itu mengakibatkan sungai itu sudah mengalami kekeringan ya, berkuranglah untuk debit airnya. Itu dimana zaman tersebut sudah memang mendekati. Memang zaman-zaman ini tuh beliau sudah muncul. Dan saya sepakat tentang mungkin sekarang beliau ini dakwahnya sembunyi-sembunyi, karena jika dilihat dari power beliau yang luar biasa ini, sepertinya bukan hanya manusia mas yang menginginkan beliau ini memimpin. maksudnya bukan di situ. Maksudnya kan ketika yang mengetahui beliau ini bukan cuman manusia, iblis pun melakukan hal yang sama, tahu juga begitu tentang kabar Imam Mahdi kayaknya. Soalnya ini Imam Mahdi itu kabarnya sampai ke langit kan, ya, dikabarkan kan, bukan main-main ini. Jadi iblis pun sangat takut tentang kemunculan beliau ini. Ya. Dan pasti ketika beliau muncul ini, iblis ini sangat luar biasa takutnya ini. Itu. Ya karena Imam Mahdi memiliki visi misi untuk menindas, menghilangkan ketidakadilan mas, diganti dengan keadilan. Dan apabila Imam Mahdi muncul di saat yang belum tepat, secara terang-terangan muncul gitu, ya, itu akan membahayakan Imam Mahdinya sendiri mas. Iya. Karena akan ada dua golongan mas, yang satu yang pro Imam Mahdi, yang satu yang menolak Imam Mahdi. Iya. Pasti yang menolak itu akan berusaha untuk membunuh atau menyakiti Imam Mahdi. Itu sebenarnya yang jadi pokok bahasan sebenarnya itu mas. Karena ini kan powernya bagi iblis ini kan luar biasa. Bahkan Imam Mahdi ini yang nanti akan membunuh Dajjal. Dajjal itu adalah bos besar dari para iblis ini. Pasti Imam Mahdi akan membunuh Dajjal dengan perantaraan Nabi Isa. Jadi dia kan akan bersama-sama melawan Dajjal. Melawan Dajjal kan. Di situ kan diceritakan di hadis-hadis. Wah, pokoknya ulama sudah banyak itu bahas itu kan. Mungkin para sahabat juga sudah tahu itu terkait tentang kematian Dajjal yang akan dilakukan oleh Nabi Isa dan Imam Mahdi kan di eranya itu kan. Jadi Dajjal ini mungkin sudah tahu ini, Imam Mahdi sudah ada. Tetapi memang karena memang tingkat keilmuan beliau ini yang luar biasa, ilmu laduni mungkin ya, ilmu yang dari Allah langsung diturunkan kepada Imam Mahdi ini, mungkin Dajjal pun tidak bisa melacak tentang ini. Nah, di situ Dajjal itu menyuruh anak buahnya si iblis untuk mencari tahu itu. Dan mungkin ketika beliau belum muncul secara publik itu, ini yang ditakutkan iblis ini mengancam si Imam Mahdi ini. Itu kan yang ditakutkan. Kalau memang belum saatnya dari Allah untuk sudah kamu sekarang kan belum dikehendaki lah. Bahwa itu takutnya ya itu tadi. Sebelum beliau ini menyelesaikan tugasnya, beliau sudah dapat serangan terlebih dahulu. Itu yang ditakutkan kan. Ya. Jadi bukan hanya dari manusianya, dan mungkin si iblis ini juga akan menyerang secara gaib juga, dan ditambah lagi hasutan-hasutan ini kepada para pemimpin yang memang memiliki power, seperti mungkin bisa di presiden di dunia mana, di presiden di negara mana itu dapat hasutan dari iblis yang luar biasa kuat. Kamu tolong bunuh dia. Dengan power presidennya kan tetap ada ini mas, ada bisa bunuh. Kalau memang iblis secara tidak langsung tidak bisa membunuh, kan bisa itu nyuruh manusia itu nanti diganti balan segala macam. Banyak kan sekarang pemuja-pemuja setan itu kan. Jadi kesimpulannya gini ya mas ya, kita sepakat meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah ada, sudah lahir, tapi masih disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu alasannya itu agar Imam Mahdi tidak dibunuh. Karena Imam Mahdi harus muncul dalam keadaan siap. Karena ini mas, bukan sepakat juga ya, bukan sepakat, mungkin nanti akan jadi perdebatan ketika kita bicara harus sepakat begitu. Kalau menurut saya itu dugaan kita, bukan kita harus sepakat dengan tidak. Itu kan cuma pandangan kita. Pandangan kita itu begitu terkait tentang hal itu. Karena ya itu tadi mas,
Ini powernya luar biasa ini. Bahkan bosnya bisa dibunuh oleh beliau ini kan. Pasti nanti yang ditakutkan di situ. Tetapi kalau memang nanti sudah waktu yang tepat muncul, mungkin bisa ditambah dari power Nabi Isa. Itu kan bisa lebih, backingannya Nabi Isa itu kan bisa lebih kuat kan Mas, dengan segala. Dan para prajurit panji-panji pengikut beliau ini. Imam Mahdi akan lebih kuat. Iya, di situ kan, maka dari itu sekarang masih di balik layar mungkin. Ya. Bisa katakanlah bahasa kiasnya itu beliau sedang bekerja di balik layarnya. Tetapi saya yakin beliau ini sudah ada. Yakin di saya, maksudnya tidak. Kalau para sahabat mungkin. Dan mungkin yang mengetahui keberadaan beliau ya para wali-wali Allah Mas. Nah itu Kemungkinan loh Mas. kemungkinan itu diduga juga, karena ketika kita berbicara wali Allah juga ini karomahnya luar biasa. Ya. Yang bisa dikatakan sabtu jadi, apa yang diucap oleh wali tersebut itu bisa terjadi kan. Ya. Saking dekatnya beliau dengan sang penciptanya kan, gitu. Sang pencipta Allah Subhanahu wa taala ini kan. Bisa jadi ketika beliau ini meminta dibukakan mata batinnya itu atau segala macam, atau minta informasi terkait tentang Imam Mahdi ini bisa langsung lah. Tetapi tidak semua wali, mungkin ini kan mungkin karena mungkin si wali-wali Allah ini juga belum diperbolehkan untuk mengetahui informasi tersebut. Bahkan wali Allah ini tidak mengetahui. Mungkin juga itu bisa, karena pasti ada dua pendapat Mas. Bisa saja wali tersebut sudah tahu, bisa saja ini orang ini memang informasi yang sangat tertutup sekali, dirahasiakan oleh Allah sendiri begitu. Jadi wali Allah pun mungkin tidak bisa menjangkau di situ. Itu juga bisa. Ya. Itu baru pendapat. Jadi para sahabat itu tinggal percaya yang mana itu ya silakan lah gitu. Dan kita di sini kan cuman berdiskusi kan, berbagi sudut pandang aja sih. Tidak memaksa untuk para sahabat harus percaya dengan apa yang kita katakan pada kesempatan kali ini. Mungkin kalau percaya ya nggak apa-apa begitu, nggak percaya nggak apa-apa. Dan saya itu lebih anehnya Mas. Banyak sekali oknum-oknum atau orang-orang yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Kan lucu Mas. Sedangkan Imam Mahdi itu diceritakan sebenarnya dia tidak mau waktu ingin dibaiat menjadi Imam Mahdi. Dan lucunya lagi masih ada yang percaya kalau ada yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Makanya sangat penting menurut saya untuk mempelajari hal ini Mas. Makanya saya mengajak para sahabat semua untuk berdiskusi bersama-sama, mencari sudut pandang yang terbaik, dan kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya mungkin itu akan kita lanjutkan di pembahasan berikutnya terkait tentang pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi ini bagaimana begitu ya. Karena ini sudah terlalu panjang, sudah melebihi durasi yang seperti biasanya begitu. Biasanya kan kita hanya di bawah 10 menit atau bahkan 10 menitan begitu. Bagusnya itu kalau kita pembahasan yang seperti ini itu mending sedikit tetapi semua kita pahami, daripada panjang itu yang hal-hal sub-sub yang substansinya itu penting itu malah kelewat begitu. Mending sedikit gitu. Mungkin sampai di sini dulu. Ya. Kita akan membahas dan berdiskusi tema lain di pembahasan yang akan datang. Mungkin kita akan membahas itu Mas. Apa? Oknum yang mengaku sebagai Imam Mahdi. Di video berikutnya. Terima kasih para sahabat. Para sahabat yang memiliki opini atau tanggapan silakan komen di kolom komentar. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu a'lam bishawab.